بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، هل تذكرتن, apakah ibu ingat, hal tadhakkartunna aina tawaqqafna fi liqa'ina al-madhi? Kita di pertemuan yang lalu sampai di mana? Tersurabi. Sampai hiwar. Baik. Tawaqqafna 'inda ad-dars ar-rabi'. Kita kemarin sampai di ad-dars ar-rabi' dan kita berhenti di sudah mulai tamarin, ibu-ibu sekalian, sudah mulai tamrinat, latihan-latihan. Ya kan ibu ya? Iya, Ustaz. Ya. Ad-darsul rabi'. Mana ad-darsul rabi'? Baik. Ad-darsul rabi' kita kemarin masih mau murajaah fi'lun madhi, kemudian ma an-nafiyah dan li'anna. Ini ad-darsul rabi'. Dan mudah untuk fi'lun madhi insyaallah. Untuk ma an-nafiyah ini menafikan fi'lun madhin. Ma an-nafiyah itu menafikan fi'lun madhin dan tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Kemudian li'anna ini menunjukkan sebab tapi tidak berpengaruh, li'anna ini menunjukkan sebab dan pengaruh i'rabnya sama persis seperti inna, anna, lakinna, ka'anna. Gitu Ibu ya? Ini termasuk kawan-kawannya. Ini kan sebenarnya kan hanya anna ditambah li gitu saja. Jadi li'anna. Jadi tetap pengaruh i'rabnya sama. Untuk hiwar qara'nahu. Qara'na al-hiwar, sah? وانتهينا منه. التمرين الأول أجبناه وكذلك التمرين الثاني. Latihan 1 sudah kita jawab, demikian juga latihan 2. التمرين الثالث أيضا. Latihan ketiga juga sudah kita bahas kemarin. Ya kan Ibu ya? ثم بقي التمرين الرابع وما بعده. Tersisa latihan keempat dan seterusnya. Ya. التمرين الرابع قلنا أن هذا واجب. Kemarin kita jadikan PR kan Ibu ya? Ibu sudah sempat menulis jawabannya Ibu sekalian? Belum saya ganti Ustaz. Masih di buku, belum saya setorin ke GCR Ustaz. Iya, memang belum ada. Iya. Belum sempat buka. Maksudnya itu. Ya sarallahu warana jami'an. Ya tahu dari hari Sabtu ke hari Sabtu tuh rasanya kok cepat banget ya, Om. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. 24 jam terus 1 pekan 7 hari kayaknya kok kurang gitu. Ya sarallahu warana jami'an. Semoga Allah memberikan kemudahan dan yang lebih penting semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap waktu kita. Amin. Amin ya Rabbal. At-tamrin ar-rabi' ini mau kita bahas terlebih dahulu Ibu sekalian. Iya Ustaz.
At-tamrin ar-rabi' kemarin perintahnya apa Ibu sekalian? Sahih. Atau sahihi al-jumal al-atiyata. Betulkanlah, gitu kan Ibu ya? Betulkanlah. Betulkanlah. Di sini berarti pasti ada yang salah. Naam. Bu Dewi mustami'ah. Syafakillah Bu Dewi. Allah yashfik. Baik. Di sini pasti ada kesalahan. Kesalahan dari segi apa? Kesalahan dari segi penerapan dhamir, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Kesalahan dari segi penerapan dhamir. Hanya saja kemarin yang raqam 6, nomor 6. Kemarin saya sampaikan ini ada 2 yang harus diperbaiki. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Baik. Ini masih belum banyak yang hadirah. Nabda min Bu Anita, tafadhali. Rokmun wahid. Anita, itu singkat, kalau dalam nahwu ada singkatan itu Anita gitu. Iya, fi'il mudhari itu. ya. Itu. Fi'il mudhari, jadi harful mudhari. Iya. Kalau yang nyingkat orang Indonesia bilangnya Anita, kalau orang Arab kan Anaitu. Oh, iya. Iya, Ustaz. Tafadhali, raqam 1. Yes. Ini langsung yang benar ya, Ustaz? La ba'as. Adzahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Ahsanti. Adzahabta. Kalau di sini aslinya adzahabtu. Tapi yang betul adzahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Limadza hakadha? Kenapa demikian? Karena di sana ya Muhammadu. Ini adalah mukhatab langsung, yang ditanya secara langsung. Ya kan Ibu ya? Ya. Nggak mungkin bertanya kepada diri sendiri. Aina dhahabtu? Kemana saya pergi? Gitu. Tayyib. Aina dhahabta ilal adhabta ilal mustashfa ya Muhammad. Fatahallahu alaik. Insyaallah nggak bingung ya. Ba'daha Bu Ashrahah, tafadhali raqam 2. Bu Ashrahah masih gitu. Suaranya belum juga. Ahsan. Tafadhali Bu Ashrahah. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na minal jami'ati. Ahsant, Masya Allah. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na. Kalau di sini aslinya raja'u, enggak, raja'u itu untuk jamak mudzakkar. Kalau di sini yang disebutkan di sana muannats semuanya, berarti pakainya nun niswah. Raja'na. Raja'na minal jami'ati. Insyaallah nggak bingung ya. Ibu-ibu juga nggak bingung ya. Insyaallah Ustaz. Fatahullah alaikum jami'an. Kalau di sini kenapa kok tadi Bu Ashrahah membacanya Aminatu, Fatimatu, Zainabu tidak ada yang tanwin? Limadza ummahat? Sama perempuan. Kan mau ini mamnu' min as-sarf lisababaini. Karena al-alamiyah wa ta'nits, ya kan Ibu ya? Fatahullah alaikum jami'an. Kalau secara makna insyaallah nggak bingung Ibu ya. Raqam 1 dan 2 tadi. Insyaallah Ustaz. جيد. نستمر إذن رقم 3. Bu Citra lam tahdur. أظنها لم تحضر. Bu Dewi Mustami'ah. Syafakillah. Dita Nur Fadiyah. Ista'danat. بعدها Bu Endita. Bu Endita. Nangreini. تفضلي. رقم كم؟ رقم 3. Zumalai dhahabna ila Makkata. Zumalai. Sekali lagi Om. Ila Makkata. Jayid. Coba pelan-pelan. Zumala, kata zumala. Zumala itu mufrad atau mutsanna? Itu jamak kayaknya ya. Lupa. Kayaknya sih ya. Yang penting yakin loh, yakin dulu. Gimana? Ini mufrad atau mutsanna? Mufradnya kan zamilun. Zamilun. Jamak kayaknya. Zamilun, zamilani, zumala'u. Ahsanti. Zumala'u ini berarti jamak.
Mudzakkar atau muannas? Oh iya mu'anas ya. Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar. Oh iya iya. Berarti gimana, Om? Harusnya. Berarti Zumalai dahab tu ila Makkata. Dhahabtu. Jamak. Coba Dhahab. diurutkan, Om. Dhahaba. Gimana, Om? Zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Sampai mana, Om? Berarti Coba kata. teman-teman Zumala. sekalian ya? Zumala itu kira-kira dhamirnya ghaib atau mukhatab atau mutakalim? Goib, Ghaib. teman-teman saya. Ghaib yang dibicarakan. Berarti yang gimana? Azumala'i daha. Berarti teman-temannya muzakkar ya? Mm-mm. Apa mu'anas? Kalau mu'anas kan ada tak mama. Apa jadi bingung Gimana, ya Ustaz? gimana? Jangan bingung, Om. Kalau bingung istikharah dulu. Ini berarti kan jamak teman-teman. Zahab tu apa ya? Gimana? Gimana, Om? Zahab tu. Dhahabtu itu kan ana, Om. Ana dhahabtu. Oh Katanya iya tadi, itu. itu. Goib. Bukan Berarti- teman-teman saya telah pergi. Kan dhahaba itu kan fi'lun. Dhahabtu, saya telah pergi. Kalau teman-teman saya telah pergi, gimana? Mereka ya. Ya, Zahabu. dhahabu gitu ya. Masih bingung tidak, Om? Ya kadang masih bingung sih. Ya, itu tadi. Kalau misalkan bingung istikharah. Zahabu. Jangan terlalu dipikir susah, Om. Jadi simpelnya, ini kan fi'lun, Om ya. Fi'lun, Om ya. Kita langsung saja, ini kita tentukan, ini ghaib, mukhatab, atau mutakalim. Mudzakkar, atau muannas. Kalau ini mufrad, atau mutsanna, atau jama'. Gitu ya. Nanti langsung ketemu ini domirnya. Kira-kira domirnya apakah? Apakah huwa, apakah huma, atau hum, atau hiya, atau huma, atau hunna. Langsung ketemu nanti. Kalau misalkan domir itu berarti kira-kira bentuk fi'lunya bagaimana gitu ya. Dengan urutan dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Gitu. Misalkan ini zumalai ini kira-kira yang dibicarakan atau yang diajak bicara? Yang dibicarakan berarti ghaib, kan ya? Terus ini mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Berarti domirnya apa? Yang dibicarakan jama' muzakkar. Berarti hum. Gitu ya? Hum. Hum ini berarti fi'lunya bagaimana? Dhahaba, dhahabu, dhahabu. Gitu ya? Aftahullah alaik. جيد. الله يحفظكم يفتح علينا جميعا. نستمر أمهات. رقم 4. من رقم 4؟ Ibu Kurnia تفضلي. نعم Ibu Kurnia تفضلي. رقم 4. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Ahsanti. Ana raja'tu. Di sana tertulis tulisannya raja'ta. Itu salah. Harusnya raja'tu karena jelas dan dhamirnya ana. Di sana mudah ini insyaallah. Ana raja'tu minar riyadi amsi. Enggak ada yang bingung ya insyaallah. Ya, Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Nabila. Apakah bisa bersambung suaranya Nabila? Biasanya susah bersambung suaranya Nabila. Baik. Kalau malah nggak ada gambar mikrofonnya.
Hilang. Hilang gambar mikrofonnya. Ini maunya unmute, kayaknya malah menonaktifkan mikrofon. Ya sallallahu warana jami'an. Sambil menunggu, mungkin siapa tahu nanti Nabila bisa bersambung suaranya. Nastamir ila Bu Yuni. Tafadhali Bu Yuni. Raqam 5. Ya, Ustaz. Maryamu wa banatuha dahabna ila judah Ila Judda. judata. Juddata. Ahsanti, Masya Allah. Maryamu wa banatuha. Jamak berarti kan ya? Jamak Yes, Ustaz. mu'annas. Maryamu wa banatuha. Ini jamak mu'annas. Ghaibat. Berarti dhahabna. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata. Betul ibu-ibu sekalian? Juddata atau Juddati? Ta atau ti? Majrur tapi kan fathah Ustaz ya. Jadi apa? Ini Juddah itu marfu' atau mansub atau majrur? Masuk. Mansub atau marfu' atau majrur? Juddah, kata Juddah. Maryam wa banatuha. Masuk Ustaz. Hmm? Masuk. Coba sebelumnya itu ada apa? Kata sebelum Juddah itu apa? Marfo. Ila. Ila jar. Ila itu apa? Huruf Jar. Jadi majrur. harful jar berarti setelahnya ism Jeruk. majrur. Berarti Juddah ini mansub atau marfu'? Majrur tapi harokatnya fathah. Majrur. Ma alamatu jarrihi, tanda jarnya Fathah. fathah. Limadha? Artinya apa, Ustaz? Gimana? Artinya apa itu Juddata? Juddah itu ya Jeddah. 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 Bukan Ji ya, Ustaz? Enggak, Juddah. Bukan Ji. Kalau Oh, orang kita bilangnya Jeddah, kalau orang Arab bilangnya Juddah. Gitu ya. Nah, kalau tanpa harokat seperti nenek gitu ya, Ustaz? Iya, kalau itu memang tulisannya sama persis seperti Jaddah ya. Jaddah. Karena nyambungnya ke Nenek. mana, Ustaz? Tapi dilihat konteksnya kan nggak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan penamaan kota Juddah itu ada hubungannya dengan Sayyidah Hawa, Siti Hawa. Makanya di situ kota itu dinamakan Juddah karena katanya nggak tahu kuburannya Siti Hawa di sana atau gimana katanya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi mau gimana tetap ini Juddah gitu. Dibacanya Juddah. Gitu ya. Mau sebabnya penamaannya bagaimana? Iya, Tapi orang-orang bilangnya Juddah. Juddah ini kenapa kok tanda jarnya fathah, Umahat? Karena kan dia mamnu min nasab bukan ya? Apa tempat? Ya, mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf disababaini. Al-alam al-muannas ya. Ya, al-alamiyah wa ta'nis ya kan Ibu ya? Ya. Allah nekuna jami'an. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Ya, mamnu min as-sarf enggak boleh tanwin dan enggak boleh kasrah. Nastamir Umahat. Na'ud. Kita kembali ke Bu Anita. Tafadhali Bu Anita. Ini kayaknya saya salah. Soalnya Ini saya enggak, tapi ini salahnya. enggak ada yang terlewat kan Om ya untuk yang menjawab ini tadi? Sudah baca semuanya? Kayaknya ada yang kelewat, jangan-jangan Ustaz, coba lagi. Enggak. Tadi yang belum dijawab kan cuma Bu Dewi sama Nabila. Baik. Tafadhali Bu Anita. Umi ya Ustaz ya? Na'am. Umi Kolat. Heeh. Ini kan dia yang ngomong langsung kan? Ya, itu kan biasanya kalau setelah titik dua, setelah titik dua itu kan biasanya
apa kalimat langsung kalau dalam bahasa Indonesia ya kan Ibu ya? Biasanya Iya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tanda petik biasanya. Ah, berarti yang bicara di sini siapa? si uminya kan. Ustaz. Al-Um. Al-Um. Eh, Ummi. emak. Qalat. Ya ya Umi ya. maksudnya ibunya saya gitu kan ya. Na'am, na'am. Ummi Jadinya qalat. jadi orang ketiga gitu ya. Jadi kita Jadi, membicarakan al-um. jadi umi kolat titik 2 gitu ya. Na'am. Ana apa ya? Ana Maridun apa ya? Ini Maridun ini. Maridotun. Ada bisikan barusan. Bukan Ustaz, maksud saya saya juga berpikir begitu. Cuman saya pikir ini kan yang ngomong langsung tetap Maridotun gitu ya Ustaz ya. Iya kan yang ngomong kan uminya. Oh iya, jadi kalau saya Maridotun gitu Ustaz. Iya. Kalau misalnya kalau perempuan yang ngomong dia Maridotun, kalau yang ngomong bapaknya Maridun gitu ya Ustaz ya. Iya, kalau misalkan yang marid itu kan di sini sebagai khobar. Dan dia kata sifat ya kan, Weh? Iya. Iya Khobar Ustaz. itu kan harus sama jenisnya. Mungkin di sini agak bingung karena domir ana itu bisa saya digunakan bingungnya untuk gitu, mudzakkar dan Ustaz. muannats. Iya kan anak tuh kan muzakkar sama muannats sih sama. Mm-mm. Tapi kalau misalnya keadaannya itu harus disesuaikan dengan jenis kelamin yang ngomong gitu ya Ustadz ya. Misalnya ini itu. Jadi kalau gitu misalnya ini kan kita yang ngomong nih saya nih sebagai seorang wanita nih Ustadz ya. Enggak maksudnya enggak harus gitu. Jadi tetap Maridun gitu ya. Saya menyebutkan diri saya tetap Maridun gitu ya. Enggak lah, Maridotun lah. Maridotun. Oh iya. Jadi Kan saya pikir katanya sebagai seorang wanita. Oh iya. Iya. Saya pikir itu Maridotunnya buat orang misalnya. Iya. Ini yang bikin bingung anaknya nih. Ya sudah Ustaz karena saya perempuan. Ya udah, kasih Ustaz. Kalau saya yang bilang ana Mariobon. Nah, kalau ibu-ibu yang bilang ana Mariobotun gitu Ibu ya? Iya. Kalau di sini ummi qalat. Ummi qalat, ibu saya berkata ana Mariobotun. Oh, ya. Pokoknya yang cewek aja gitu ya. Cewek itu Maridotun. Ada yang bingung tidak Ibu sekalian? Iya, anaknya dulu. Yes. Allah alaikum jami'an. Masih ada yang bingung tidak Ibu sekalian? Enggak Ustaz. Enggak ya? Nastamir? Nuwasil? Baik. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ummahat, hunaka at-tamrin. Na'am, tafadhali. Ustaz, maaf, berarti ini nanti buku saya kan dipakai sama suami saya. Wah, jangan disalahin kalau dia mah benar itu Maridunnya Ustaz ya. Ya iyalah. Kalau ini enggak. Tunggu. Maksudnya gimana? Ya Umi. Astagfirullahaladzim. Ya benar. Betul. Ya, soalnya tetap Maridotun. Benar tetap benar karena yang berkata di sini Umi, bukan kita yang baca gitu ya. Oh iya betul Ustaz. Betul. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Gimana Bu? Gimana? Jadi liur. Iya. Oke lah Ustaz. Baik. Soalan akhir Bu Ashrah tadi kayaknya mau bertanya. Iya. Kalau ana marid tuh itu bagaimana Ustaz? Ana? Marid tuh. Oh, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini ayat. Kan ya? Ya. Taib itu fi'lun. Kalau maridun ini ism sifah. Maridun itu ism. Sedangkan marido yamradu fa'ila yaf'alu. Marido yamradu itu fi'lun. Marido maka fi'lun kata kerja.
Nah, makanya bisa digunakan di sana ditambahkan domir mutasil sebagai fa'il. Maritu, saya sakit. Nah, maritu, marita, jadi marido, maridu, maridot, maridota, maridna, Kalau maritta, marittuma, marittum, maritti, marittuma, marittunna, marittu, maritna. Itu bukan bukan meritna, maridna. oh merit. Ya baik Kalau Ustaz, baik ya. kalau Iya, Itu iya. ya. artinya Ustadz perbedaan arti antara maribun dengan tadi tuh si merit itu apa Ustadz? Sebenarnya kalau secara arti itu kalau dalam bahasa kita itu hampir sama saja karena bahasa kita itu susunan kalimat itu nggak ada bedanya jumlah ismiyah jumlah fi'liyah nggak ada bedanya ya kan ya? Ah. Cuman cuman beda beda rangkaian saja biasanya misalkan maritu itu jumlah fi'liyah saya sedang sakit gitu ya. Oh, Itu menunjukkan waktu. Kalau fi'lun itu menunjukkan waktu, terikat dengan waktu. Tapi kalau ana maridun ini jumlah ismiyah, nggak ada kaitannya dengan waktu, gitu nggak? iya, iya. Siap. Gitu ya, Bu, ya? Baik, Ustaz. Allah anakuna jami'an. Amin. نستمر أمهات الصفحة بعدها رقم 5 عفوا التمرين الخامس أنجب أو أجيبي عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ما. Jawablah pertanyaan berikut dengan menafikan menggunakan ma an-nafiyah. Perlu dicontohkan nggak Ibu sekalian? Ya, ini cuma 3, masa dicontohin habis lah. Udah sama. Baik. Dhahabta ilal madrasati amsi. Ini domirnya mudzakkar. Dhahabta ilal madrasati amsi. Coba masih ingat kan Ibu ya cara menjawabnya pakai ma an-nafiyah kemarin? Kita coba ya. Bu Ashrah ya, tafadhali. Adzahabta ilal madrasati amsi? La, ma dhahabtu. Ahsanti, Masya Allah. La ma dhahabtu. Gitu saja sebenarnya sudah nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau dilengkapi, la ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Gitu Ibu ya. Nggak bingung ya. Jadi harus dijawab la dulu karena itu menafikan pertanyaan A. Baru setelahnya kita nafikan fi'lunnya menggunakan ma an-nafiyah. Jadi harus ada la baru setelah itu ma. La ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Ini mungkin tidak terlalu membingungkan. Jadi setelah la ada ma. Nanti kalau fi'lunnya fi'lun mudhari, setelah la lagi. Karena kalau fi'lun mudhari itu biasanya dinafikan penafiannya dengan menggunakan la. Kalau ma itu kan untuk fi'lun madhi, la untuk fi'lun mudhari. Jadi la adhabu. Jadi ada 2 la. Gitu ya? Itu nanti insyaallah. Kalau di sini insyaallah mudah kan Ibu, Pak? نستمر بعدها Bu Edita تفضلي رقم 2 أرجع أبوك من بغداد. Jawabnya la semua ya Ustaz. Nah, karena kita diminta tadi perintahnya dengan menafikan, semuanya dijawab dengan menafikan ini. Dan menggunakan ma. Aroja'a abuka min apa ya ini? Baghdad. Min Baghdadu. Min Baghdadu atau min Baghdadi? Min Baghdada ya, mamnu minas surur. Fatahullah. Disebutin aja semuanya, nanti pasti ada yang benar. Min Baghdada, mamnu minas surur. Araja'a abuka min Baghdada. Dijawabnya pakai lam ya. Kalau pakai nam mudah pakai nam. Nam nggak ada ma-nya nanti. La maroja'a tadi apa ya abuka? La maroja'a abuka min Baghdada. Coba dia kalau kita terjemahkan jadi bagaimana? Kaifa law nutarjim? Apakah ayahmu telah pulang dari Baghdad?
Masa Oh, jawabannya bukan juga saya. tidak ayahmu. Oh, ayahmu. Terus ke ayahnya siapa ini maksudnya? Masa Ayahku berarti ah, la ma roja'ta hmm. abi min Nah, gini tau. Baghdad. Coba Gimana sih? Kok bingung dari pelan-pelan. tadi? Bu Edita, untuk dhamir yang bersambung dengan fi'lun, oh iya kita memang belum mempelajari jumlah fi'liyah ya. Dhamir yang bersambung dengan fi'lun itu adalah pelakunya, bukan orang yang bicara. Jadi kita membicarakan misalkan di sini abu atau abi. Abi itu orang yang kita bicarakan. Yang bicara saya misalkan. Bukan berarti maroja'atu. Loh, yang pulang siapa? Saya atau ayah? Abi atau saya? Abinya ya. Abi. Yang roja'a itu abi. Jadi bukan roja'atu. Kalau roja'atu saya telah pulang kan gitu ya. Oh, nah iya. Berarti la ma roja'a. Terus? Gitu ya. Nah, La ma roja'a abi min Baghdada. Ahsanti. La ma roja'a abi min Baghdada. Atau kalau misalkan disingkat, fa'ilnya berupa dhamir mustatir, la ma roja'a min Baghdad, gitu saja. Tidak masalah. Bingung tidak, Bu Edita dan ibu-ibu yang lain? Iya, kadang-kadang masih bingung point of view-nya itu loh, Ustadz. Ini siapanya, yang ini apa namanya? Jadi, jadi domir. dhamir yang bersambung dengan fi'lun madhi itu dhamir untuk pelaku itu ya, yang melakukan fi'lun tersebut. Gitu ya. Bukan untuk kita yang bicara. Kalau tadi di tamrin sebelumnya tadi yang dibingungkan tadi apa, Om? Amin. Zumalai Antara Zumalai sama apa ya tadi tuh? Tadi Ya, kan sempat teman-teman saya. Tadi kan sempat Bu Edita dhahab tuh kan gitu ya? Enggak, ini bukan dhamir pada fi'lun madhi. Ini bukan terkait dengan siapa yang bicara, tapi sebagai pelakunya, pelaku dari fi'lun tersebut. Jadi zumalai dhahabu. Para teman-temanku telah pergi. Bukan teman-temanku berarti apa tuh domirnya kembali ke saya lagi enggak. Tapi dhahabu, mereka telah pergi. Jadi domir wawul jamaah itu sebagai pelakunya. Bukan saya yang pergi, tapi teman-temanku yang pergi. Kan gitu, Mas? Kita lanjutkan dulu. Ba'daha setelah Bu Edita. Bu Kurnia, tafadhali. Bu Kurnia. Raqam 3. Halo? Bu Siti Khadijah sudah hadir juga, alhamdulillah. Allah yahfazuki Bu Siti Khadijah. Bu Kurnia, mikrofonnya masih mute. Apakah bisa bersambung Bu Kurnia? Raqam 3. Belum bisa bersambung Bu Kurnia? Baik, berikutnya Bu Siti Khadijah baru masuk, mau mencoba menjawab. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ya, mau coba jawab. Tafadhali. Ya, Ustaz. Na'am. Raqam 3. Azhabat ukhtuka ilal mustasfa. La zahab zahabti ya. Pelan-pelan. Di sini poin yang ditekankan adalah penggunaan ma an-nafiyah.
La. Jadi ma anafiyah ini gunanya apa? Untuk menafikan fi'lun madhi. Hmm. La mazahabat. Tetap. Mazahabat. Kenapa kok tetap? Seperti tadi, nomor 2, araja'a abuka la ma raja'a. Di sini juga adhahabat ukhtuka la ma dhahabat. Kenapa kok demikian? Karena tetap menjadi orang yang dibicarakan, ya kan, Om ya? Hmm. Bingung tidak Ibu sekalian? Oh, jadi Enggak, Ustaz. jadi jawabannya ditambah la mama aja ya? La ma dhahabat Mazahabat. ukhti. Tapi kalau misalkan mau disebutkan ukhtunnya jadi ukhti, itu yang berubah. Ukhti, itu kalau mau disebutkan fa'ilnya secara zahir. La ma dhahabat ukhti. Nah, atau kalau mau pakai dhamir mustatir ya ma dhahabat gitu saja ilal mustashfa. Karena kan tetap kata ukht tetap menjadi orang ketiga yang dibicarakan. Kata abd juga demikian tadi nomor 2. Abd itu tetap menjadi orang yang dibicarakan, yang orang ketiga yang dibicarakan. Berbeda dengan raqam wahid tadi nomor 1. Adhabta ini pertanyaan langsung pada orang yang ditanya, ya kan Ibu ya? Maka jawabannya dhahabtu. Bingung tidak Ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Kenapa jadi uhti? Itu ada ditambah ya itu ya uhti gitu ya? Kenapa demikian? Kenapa kok jadi ya mutakallim? Apakah coba kalau diartikan, apakah saudarimu telah pergi ke rumah sakit? Saudarimu. Berarti jawabnya saudari? Saudariku. Gitu kan Om ya? Masa dijawabnya ukhtuka lagi? Kan enggak, Mas? Iya. Lalu saudarinya siapa ini sebenarnya gitu? Hal min soalan akhar, Ummahat? Ada lagi pertanyaan? Saya juga. Yasarallahu amraki Bu Kurnia. Yasarallahu amrana jami'an. La yujad ma fi soal. Nastamir. Ini halaman ini tadi cuma ini saja. Berikutnya Ibu sekalian, di sana at-tamrin as-sadis, latihan ke-6. Di sana ada perintah yang mudah yaitu ta'ammal, ta'ammali ma yali. Bayangkan. Perhatikan maksudnya. Enggak tahu, di sini seringnya menggunakan perintah ta'ammal untuk memperhatikan. Padahal seringnya ta'ammal itu sebenarnya maknanya bayangkanlah gitu. Baik, pikirkanlah atau maksudnya renungkanlah, mungkin gitu ya. Baik, ta'ammal atau ta'ammali ma yali. Li'anna ini aslinya dua kata. Li dan anna. Li yang merupakan harful jar. Harful jar. Naam, harful jar ini sudah kita kenal sejak semester 1 kan Ibu ya? Li ini. Naam. Berikutnya anna ini termasuk akhwatu inna, kemarin juga sudah kita pelajari. Dua kata ini ketika disambung jadi li'anna. Menunjukkan sebab atau alasan. Dan meskipun disambung dengan li, kata anna ini tetap berpengaruh dalam i'rab, yaitu menasabkan. Itu kan Ibu ya? Menasabkan ism setelah. Menasabkan ismnya dan merofakkan khabarnya. Misal dan persis seperti inna dan anna. Inna dan anna itu isimnya bisa berupa dhamir, ya kan Ibu ya? Dan dhamirnya harus dhamir muttasil. Misal di sana kalau kita ingin mengatakan karena dia li'anna huwa, apakah kita bisa mengatakan dengan li'anna huwa? Tidak. Karena ismu anna itu harus fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Sedangkan huwa itu dhamir munfasil yang dalam keadaan rafa, hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Kita harus menggunakan dhamir yang bisa digunakan dalam keadaan nasab, maka adalah bentuk dhamir muttasilnya. Jadi li'annahu.
li'annahu. Gitu ya, Ibu ya? Insya Allah nggak bingung ini ya. Seperti yang kita hafal dulu, innahu, innahuma, innahum. Kenapa kok nggak innahua? Tapi innahu. Karena huwa ini, karena ismu inna itu dalam keadaan nasab. Sedangkan huwa itu nggak bisa digunakan dalam keadaan nasab, hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Maka kita harus menggunakan bentuk muttasilnya. Jadi li'annahu atau innahu, innahuma, innahum, innaha, dan seterusnya. Gitu ya, Ibu ya? Di sini juga demikian, li'annahu. Kalau hiya bagaimana? Juga demikian, kita nggak bisa mengatakan li'anna hiya, ya kan Ibu ya? Ya. Tapi harus menggunakan bentuk mutasilnya, jadi li'annaha. Nggak bingung kan Ibu ya? Dan yang terakhir juga demikian, di sana contoh terakhir, li'anna dan anta. Kita nggak bisa mengatakan li'anna anta, tapi kita menggunakan dhamir mutasilnya, jadi li'annaka. Atau anti, li'annaki. Itu kan namanya? Astagfirullahaladzim jami'an. Di sana ada contoh penerapan dalam jumlah karirna ba'di. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Hamid telah pulang dari sekolah karena dia sakit. Jayyid. Li'annahu maridun. Karena li'anna ini kembali ke siapa? Hamid. Nggak bingung ya, insyaallah. Makanya di sana pakainya bukan ha atau huma atau hum. Baik. Nastamir. Al-mithal athani, karirna ba'di. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Aminah telah pulang dari sekolah karena dia sakit. Di sini pakainya li'annaha. Ha ini kembali ke mana? Aminah. Karena Aminah mu'annas. Pakainya ha, gitu kan namanya? Perubahan dari hiya. Thumma al-mithal al-thalith. Yatirna ma'adi. Raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Roja'tu minal madrasati li'annani maridotun. Di sini maridotun juga. Maridun atau maridotun? Ibu-ibu ada yang pakai kitab Durus Ulughah? Yang biasa, ya, bukan yang dari kita. Ya, maridotun, Ustaz. Maridotun juga. Oh, ini tumben. Ini di sini mendahulukan mu'annas gitu ya. Biasanya kalau roja'tu itu biasanya kan mudzakkar. Jadi di sini mungkin untuk contoh kalau misalkan ibu-ibu menggunakan roja'atu minal madrasati li'annani maridhatun. Tapi semoga Allah melindungi kita semua. Semoga sehat selalu. Yang sakit semoga segera sembuh, Bu Dewi ya. Baik. Hal min soal Ummahat? Ada pertanyaan? Ayujad. نستمر الصفحة بعدها. التمرين الثالث. اقرأ المثال ثم أجيبي عن الأسئلة الآتية بنعم أو بلى. Ini terkait dengan apa yang kita pelajari sebenarnya? Ini kita pelajari di bab ini atau bab sebelumnya? Al-istifham al-manfi. Harusnya di bab sebelumnya kan, ya? Iya. Tapi di sini mungkin menggunakan ma. Baik, kita lihat Ibu sekalian. Naam. Di sana nafyunnya menggunakan ma. Kalau di bab sebelumnya nafyunnya menggunakan laisa, ya kan Ibu ya? Kalau di sini nafyunnya karena yang dinafikan adalah fi'lun madhi makanya menggunakan ma. Ini misal karirna ba'di.
Adhabta ilal madrasati amsi? Adhabta ila madrasati amsi. amsi. Na'am, dhahabtu. Na'am. Na'am. Dhahabtu. ما معنى هذه الجملة؟ Apakah kamu Kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Saya telah pergi. Jayid. Kalau kita perhatikan di sini istifhamnya dhahabta ini adalah istifham yang normal, bukan manfi, bukan yang dinafikan, ya kan Ibu ya? Makanya di sana jawabannya pakai na'am, normal. Karena jawaban dari a atau hal itu antara na'am atau la. Tapi al-mithal athani. Nangdur. Karidna ba'di. Ama dhahabta ila al-madrasati amsi? Ama dhahabta ila madrasati amsi? Bala dhahabtu. Bala dhahabtu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Kamu tidak pergi ke sekolah. Kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Jadi tidakkah kan gitu ya? Ya. Ini istifham manfi. Di sana menggunakan ma an-nafiyah. Makanya di sana jawabannya bukan na'am lagi tapi menggunakan bala. Bala dhahabtu. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Untuk dua contoh ini. Na'am. Kalau kebolak-balik nggak boleh ya? Bolak-balik gimana? Misalnya ama kita lupa gitu jawabnya na'am. Oh, kalau na'am itu tidak maksudnya. Jadi kalau kita jawabnya pakai na'am itu jadi mengiyakan penafian. Kan ini fi'alnya dinafikan. Oh iya ya benar. Kalau misalkan kita jawabnya na'am berarti na'am ma dhahabtu. Gitu ya. Nggak bingung ya insyaallah. Jadi ama tadi apa artinya Ustaz? Ini istifham manfi seperti istifham manfi yang lain. Jadi tidakkah, bukankah gitu ya. Seperti alaisa kemarin. Alaisa, ama, ala, nah, tidakkah atau bukankah gitu ya. Atau Sama juga aja ya, na'am. Atau misalkan kalau pakai lam atau lama. Kalau lam atau lama juga demikian juga. Tidakkah, bukankah, ya. Belumkah. Alam. Berarti Jadi bisa alaisa. Bagaimana? Ya, yang pertanyaannya pakai alaisa atau ama, jawabannya pakai bala gitu ya. Na'am, bala atau na'am. Kalau bala itu maksudnya iya, kalau na'am itu mengiyakan penafian gitu ya. Ya maksudnya tidak. Jadi ada kemarin di bab sebelumnya saya sampaikan al-istifham al-manfi itu adawatun nafinya. Kata yang digunakan untuk menafikan tidak harus laisa. Bisa pakai ma, bisa pakai la, bisa pakai lam, bisa pakai lamma. Jadi alaisa, ama, ala, alam, alamma. Sama saja. Gitu ya. Seperti di dalam ayat alam nashrah. Kan ya? Alam nashrah laka sadrak. Ya tuh ya. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam. Itu istifham manfi juga. Insyaallah nggak bingung ya. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan dari contohnya ini, nujib. Kita jawab ibu sekalian. Raqam 1. Waktunya siapa? Bu Yuni, tafadhali. Araja'a abuka minas suq. Ustaz. Araja'a abuka minas suq. Minas suqi, na'am. Jawab. Bala roja'a. Ya, bala roja'a gitu ya, Ustaz. Pelan-pelan.
Ini istifham manfi atau bukan? Gimana Bu Yuni? Araja'a abuka minas suqi, ini istifham manfi atau bukan? Ini dinafikan tidak, Om? Bukan. Bukan, Om ya? Berarti Bukan, kalau Ustaz. bukan pakainya bala atau na'am? Bala. Masa pakainya bala? Bala-bala. Iya, bala, Ustaz. Berarti itu ya. Naam. Manfi. Naam ya berarti ya. Jadi yang menggunakan jawaban bala, kalau mengiyakan tapi menggunakan bala, itu yang istifham manfi saja. Oh, yang pakai ama itu ya. Bisa Kalau manfi, alaisa, ama, ala, alam, atau alamma. Gitu ya. berarti na'am. Na'am. Naam. Na'am roja'ah. Naam roja'a. Roja'a minas suq. Ya. Naam roja'a, la ba'sa. Naam roja'a. Alaikum jami'an. Bingung tidak? Masih bingung tidak, Om? Iya, Ustaz. Insya Allah enggak sih. Alaikum jami'an. Na'ud. Kita kembali ila Bu Anita, tafadhali. Raqam 2. Ama roja'a abuka minas suqi. Bala roja'a. Jayyid. Roja'a. Bala roja'a. Bala roja'a. Ini pakainya bala jawabannya. Limadha? Karena istifham yang digunakan adalah istifham manfi. Di sana ada ma. Ya kan Ibu ya? Ya. Nasami raqam 3. Bu Ashrahah, tafadhali. ذهبت ليلى إلى الجامعة. نعم. ذهبت. Insyaallah. Allah alaik. Meskipun suaranya slow motion ya. Tapi jelas insyaallah. Terputus ya Ustaz. Enggak apa-apa, Om. Ya sallallahu marana jami'. Naam, kedengaran insyaallah. Adzahabat Laila ilal jami'ati, tadi Bu Ashrahah menjawab. Naam dhahabat, gitu kan namanya? Naam dhahabat, betul. Kenapa kok enggak pakai bala? Karena ini bukan istifham manfi. Yang pakai bala adalah istifham manfi. Nastamir ba'daha Bu Edita, tafadhali raqam 4. نعم. ذهبت. Halo, Bu Edita. Iya, Ustaz. Tafadhali. Ama dhahaba akhuka ila riyad. Ila riyado. Ila riyadho atau ila riyadu? Ila riyado. Mutaakkid? Bala dhahaba. Coba yang tadi riyadho atau riyadu? Riyado. Mamnu minas sorof bukan ya? Mamnu minas sarf itu ada tidak yang boleh dikasroh? Atau kapan mamnu minas sarf itu pengecualian? Kapan mamnu minas sarf itu boleh kasroh? Dalam berapa kondisi? Masih ingat Ibu sekalian? Lupa. Mamnu minas sarf itu nggak boleh tanwin dan nggak boleh kasroh. Aslinya kan demikian kan Ibu ya? Iya. Tapi ada kondisi pengecualian. Ada kondisi pengecualian. Ada berapa kondisi pengecualian? Ada Yang mudhofun ilaih itu bukan? Ada berapa kondisi pengecualian? Ada 4. 2. Ada 2 kondisi pengecualian, yaitu
itu. Bu Dewi bilang taib. Karena ada al. Kalau diawali al atau sebagai mudhof, dua kondisi itu saja pengecualian. Kalau diawali al atau sebagai mudhof kedudukannya, maka boleh kasroh. Itu kan Ibu ya? Oh iya. Gimana Bu Edita? Amal dhahaba akhuka ila riyadi. Al-jawab? Bala dhahaba. Ahsant. Tahammang naik. Bala dhahaba. Masih bingung tidak, Om? Ibu-ibu juga yang lain? Kalau saya mesti ditranslate ke Indonesia dulu, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya kan metode orang kan beda-beda kan, ya? Nggak apa-apa. Dan gaya belajar orang juga berbeda-beda. Terus di pondok itu biasanya beda-beda. Setiap santri itu berbeda-beda cara belajarnya. Jadi nggak bisa kita memaksakan gitu kan, satu cara belajar ke semua orang itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan tipenya berbeda itu harus dengan cara yang berbeda. Nggak masalah. Gitu ya. Setelah hal min soal mahat? Hal min soal? Lalu jawab. Jam berapa ini? Jam saya mati ternyata. Baik, ternyata sudah selesai. Untuk ad-darsu ar-rabi', alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Umahat. Semoga barokah. Ini mungkin sekilas saja untuk yang ad-darsul khamis. Kita coba buka sekilas ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di hari besok insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gak apa-apa ya, sekilas saja. Boleh Om? Boleh. Boleh banget Ustaz. Baik. Ad-darsul khamis. Berikutnya adalah ad-darsu al-khamis. Pelajaran kelima. Di sana hanya ada mabahasun wahid. Ada satu poin pembahasan saja. Ma huwa. Apa satu pembahasan itu? Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Oh, subhanallah. Ini bentar lagi juga Om mati Om ternyata. Baik. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah adalah salah satu dari dua susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Ya kan Ibu ya? Ya. Dulu pernah kita sampaikan di dalam bahasa Arab itu ada dua susunan kalimat sempurna. Ada jumlah al-ismiyah yang sudah pernah kita kenal dari semester 1. Jumlah al-ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Dinamakan ismiyah karena diawali ism. Sedangkan di sini kita dikenalkan dengan al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah dinamakan fi'liyah karena diawali fi'lun. Gitu kan Ibu ya? Dan al-jumlah al-fi'liyah ini terdiri dari apa saja? Al-jumlah al-fi'liyah, rangkaian utamanya adalah fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Loh kok cuma fi'lun dan fa'il cuma dua saja? Bukannya tadi di depan itu ada maf'ulun bihi juga? Baik. Rangkaian utamanya sebenarnya adalah fi'lun dan fa'il. Hanya saja fi'lun dalam bahasa Arab seperti di dalam bahasa Indonesia, fi'lun itu ada yang membutuhkan objek dan ada yang tidak membutuhkan objek. Ada yang membutuhkan maf'ulun bihi, ada yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Gitu ya? Iya. Kalau misalkan yang nggak butuh maf'ulun bihi ya nggak usah dipaksakan dikasih maf'ulun bihi. Seperti kalau gimana kita menentukan, gimana kita tahu dan bisa menentukan ini butuh maf'ulun bihi atau tidak? Kita terjemahkan saja ke dalam bahasa kita. Kalau di dalam bahasa kita tidak butuh maf'ulun bihi, dalam bahasa Arab juga demikian. Gitu ya? Misalkan dhahaba. Butuh maf'ulun bihi tidak? Tidak. Misalkan lagi apa? Kharaja, jalasa, nazala. Apa lagi? Baka, menangis. Bukan menangisi, tapi menangis. Baka ya begini. Itu fi'lun
kalau di dalam bahasa kita tidak butuh maf'ulun bihi, tidak butuh objek, maka di dalam bahasa Arab pun juga tidak butuh maf'ulun bihi gitu ya Ibu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada fi'lun dan fa'il itu sudah kalimatnya sudah sempurna. Assalamualaikum jami'an. Cuman di sini contohnya ada qara'a at-talibu al-kitaba. Qara'a at-talibu al-kitaba. Qara'a ini fi'lun, at-talibu fa'ilnya, sedangkan al-kitaba maf'ulun bihi, objeknya yang dikenai pekerjaan. Maf'ulun bihi di dalam bahasa Arab itu harus mansub. Dan besok insya Allah akan kita bahas apa yang dimaksud fi'lun, apa yang dimaksud fa'il, apa yang dimaksud maf'ulun. Afwan Wahat, ini ternyata sudah habis lagi waktunya barusan. Ini padahal sudah mau saya tutup ini tadi Om. Afwan Om. Tayyib. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut tentang ad-darsul khamis, insya Allah kita lanjutkan besok ya Ibu ya. Gak apa-apa Om ya. Baik. Jadi ini kita cukupkan dulu untuk pembahasan ad-darsul khamis. Hal min soal umahat qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Ibu? Mafi, la yujad. Baik. In kana la yujad, in kana ma fi soal, fa naktafi bihadza qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Dan semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.